Siapa yang tak pernah mendengar kisah tentang Nabi Khidir? Seorang nabi yang hidup ribuan tahun dan sampai saat ini masih hidup. Bahkan sebagian orang dapat bertemu Nabi Khidir dengan banyak keistimewaan. Nama asli Nabi Khidir adalah Baya bin Malkan bin Fali, bin Abir bin Fahsyat bin Syam bin Nuh, nabi yang menjadi bapa kedua setelah Nabi Adam. Semua wali Allah pasti pernah berguru kepada Nabi Khidir, tak terkecuali Nabi Musa yang pernah menjadi muridnya. Tak sedikit orang yang juga ingin bertemu dengan Nabi Khidir, termasuk Anda. Jika demikian, persiapkan diri Anda untuk menjadi diri yang lebih baik, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berperilaku baik, sabar, dan tidak berburuk sangka terhadap orang lain. Di kalangan pesantren, beredar kisah-kisah sufistik yang menjadi khazanah penting. Di antaranya, bagaimana seorang kiai bertemu dengan Nabi Khidir. Sebagaimana lazim dalam kisah karomah Syekhona Khalil Al-Bangkalan. Berikut di antaranya. Hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan saat itu, khususnya di Demangan, pondok pesantren asuhan Syekhona Khalil Bangkalan. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rerintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhona Khalil. Syekhona segera tanggap, beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul. Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Biar saya saja Yai, jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas meloncat menembus rerintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syekhona Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhona Khalil menyambut tamunya, dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syekhona Khalil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi. Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Biar saya Yai, sahut santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takdim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah Syekhona Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhona Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu." Dan ternyata yang digendong oleh santri tersebut adalah Nabiullah Khidir, alaihi salam, yang bersilaturahmi kepada Syekhona Khalil. Dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari Muda, pendiri Nahdlatul Ulama, yang kemudian mewarisi keilmuan Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Dalam kisah lain diceritakan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari bukan hanya dikenal sebagai seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Lebih dari itu, ia adalah sosok ulama paling disegani di Nusantara dan seorang pahlawan kemerdekaan RI. Sebagai ulama besar, mereka yang dekat dengan kehidupan Hashim Asy'ari dahulu kerap menceritakan karomah-karomah beliau yang penuh keajaiban. Karomah-karomah ini tentunya tak datang dengan sendirinya, melainkan dari ketekunan belajar dan ketaatan kepada ajaran agama. Suatu ketika, Nabi Khidir menjelma menjadi seseorang dengan penyakit yang menjijikkan. Orang itu kemudian menjumpai Kiai Imron, putra Kiai Haji Khalil Bangkalan dan meminta digendong. Namun, permintaan itu ditolak. Lalu, Nabi Khidir mendatangi Kiai Hashim dengan permintaan yang sama. Kiai Hashim lantas menggendong orang tersebut tanpa ada rasa jijik dengan penyakitnya. Sesampainya di pesantren, orang tersebut minta diturunkan, lalu berkata kepada Kiai Hashim, "Sampaikan kepada Kiai Imron, saya ini adalah Nabi Khidir." Orang tersebut tiba-tiba lenyap. Kiai Imron yang mengetahui hal tersebut langsung menyesal, dan ia bertekad mengembara untuk meminta maaf langsung kepada Nabi Khidir. Karomah lainnya dari ketakdiman Kiai Haji Hashim pada sang guru.
Suatu ketika, sang guru meminta Kiai Hashim untuk memanjat pohon bambu yang tinggi hingga ke puncaknya. Kiai Holil mengawasi dari bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hashim terus memanjat hingga ke pucuk. Ia tak peduli apakah bambu tersebut akan roboh atau patah. Sesampainya di pucuk, Kiai Holil meminta Kiai Hashim untuk melompat. Ia pun menuruti permintaan sang guru, lalu melompat dari ketinggian dan ajaibnya, beliau selamat tanpa luka apapun. Syaihona Holil Bangkalan mempunyai cara unik dalam mendidik setiap santrinya. Setiap santri juga mendapatkan perlakuan berbeda dalam keseharian di pesantren Syaihona Holil. Termasuk sosok Hashim Asy'ari muda, kesehariannya selalu membantu kebutuhan harian sang guru. Ketika ada perintah, Hashim Asy'ari muda selalu menyediakan diri untuk melakukan yang pertama. Bukan hanya bertemu dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari saja, Nabi Khidir mendatangi cucunya yaitu Gus Dur. Kisah ini diceritakan oleh sahabat dekat Gus Dur. Pada saat Gus Dur sedang cuci darah di rumah sakit, saya dan Lora Soleh diperkenankan sowan dan masuk ke kamar Gus Dur yang sedang dirawat. Pada saat itu kurang lebih 1 bulan, Gus Dur pulang ke Rahmatullah. Kami berdua diterima oleh Gus Dur dan dipersilahkan duduk di kursi yang ada, dan Gus Dur tetap berbaring dengan tangan diinfus, namun kondisi beliau terlihat sehat. Bahkan Gus Dur mengajak diskusi dan bercerita hal-hal yang lucu membuat kami tertawa. Sehingga kami cukup lama di ruang kamar tersebut. Gus Dur juga cerita bahwa pada saat Muktamar PBNU 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, saat itu Gus Dur duduk bersama Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Sedangkan Forum Muktamar PBNU telah memutuskan bahwa untuk menentukan Rais Am dan Ketua Umum PBNU dengan Ahlul Hali wal Aqdi tunggal yaitu Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Dengan keputusan itu tentu banyak kiai yang mengusulkan pada Kiai Asad. Terkait dengan penentuan itu kata Gus Dur, saya saat itu sedang bicara dengan Kiai Asad, tiba-tiba datang kiai dari Malang dan langsung matur pada Kiai Asad, agar Ketua Umum PBNU diberikan pada Kiai Tolha. Spontan Kiai Asad dawuh tidak. Nabi Khidir baru saja meninggalkan tempat ini dan tetap menunjuk Gus Dur jadi Ketua Umum PBNU. Kami yang mendengar cerita ini berpikir, berarti Nabi Khidir, Kiai Asad dan Gus Dur sebelum Kiai dari Malang itu datang, sedang bincang-bincang terkait siapa yang akan menahkodai atau memimpin PBNU. Demikian kisah yang terekam dalam Khazanah Pesantren. Semoga kita bisa mencontoh akhlak para alim ulama dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Amin.